Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aprilianita selaku dosen pembimbing dari Hukum Kekayaan Intelektual. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safitri Ramdita Ordelia dengan NIM 22020566140. Di sini saya akan menjelaskan terkait hukum kekayaan intelektual dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana dalam sistem hukum Indonesia mengatur perlindungan hukum kekayaan intelektual melalui undang-undang khusus yang terdiri dari yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada hak paten, yang ketiga ada merek dagang, yang keempat ada desain industri, yang kelima ada rahasia dagang, dan yang terakhir atau yang keenam ada merek dan indikasi dagang. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait hak cipta. Hak cipta itu apa? Jadi, hak cipta ditegaskan dalam pasal 1/1 Undang-Undang Hukum Cipta tahun 2014, di mana adalah hak eksklusif pencipta yang ditimbulkan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, lalu selanjutnya bagaimana sih cara pendaftaran hak cipta itu sendiri? Dalam proses pendaftaran, ciptaan awalnya dimulai dengan mengajukan permohonan kepada penyelenggara. Lalu siapakah itu penyelenggara? Penyelenggara itu merupakan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia atau Direktorat Hak Cipta, di mana dalam pendaftaran atau pengajuan pendaftaran hak cipta itu sendiri harus memuat beberapa poin-poin yang saya sebutkan. Yang pertama, ada nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta. Yang kedua, nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta. Yang ketiga, ada nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa apabila mengajukan menggunakan atau melalui kuasa itu sendiri. Dan yang terakhir ada jenis dan judul ciptaan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait apakah hak cipta itu dapat dialihkan. Nah, hal ini telah diatur di dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta tentang hal-hal yang dapat menyebabkan beralihnya hak cipta itu sendiri. Yang pertama ada pewarisan, yang kedua ada hibah, yang ketiga ada wakaf, yang keempat ada wasiat, yang kelima ada perjanjian tertulis, dan yang terakhir ada sebab lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara tertulis, baik dengan akta maupun tanpa akta notaris. Jadi, pengalihan hak cipta ini dapat dilakukan ya teman-teman, dengan syarat dia harus tertulis seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hal-hal yang dapat disebut dengan pelanggaran hak cipta. Yang pertama yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk memperluas tanpa sepengetahuan pemilik. Yang kedua yaitu dengan sengaja mempamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Untuk masa perlindungan hak cipta itu sendiri dengan perlindungan hingga 70 tahun setelah kematian dari pencipta. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hak paten. Hak paten itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, di mana hak paten ini mendapat perlindungan selama 20 tahun. Nah, apa itu definisi dari paten itu sendiri atau hak paten? Hal ini diatur atau terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasilnya atau atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Lalu untuk selanjutnya ada syarat paten. Syarat paten itu sendiri diatur di dalam pasal 3 sampai 6 sebagai berikut.